Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, Engkau ku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pentingnya nilai sikap cinta tanah air untuk memajukan kualitas hidup negara Indonesia. Jadi, cinta tanah air adalah fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa, terutama bangsa Indonesia. Nilai ini tidak hanya sekedar perasaan bangga saja, tetapi juga tercermin dalam tindakan yang nyata yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat. Mari kita telusuri bagaimana sih sikap cinta tanah air yang menjadi pendorong bagi kemajuan bangsa. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu cinta tanah air dan mengapa sih itu merupakan hal yang penting. Jadi, cinta tanah air adalah perasaan yang mendalam yang menunjukkan kesetiaan, kebanggaan, kepedulian, dan rasa memiliki terhadap negara. Ini mencakup tentang kesediaan untuk berkorban demi kepentingan bangsa, menjaga persatuan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Biar lebih dipahami, di sini juga ada definisi mendalamnya, yaitu lebih dari sekedar emosi. Cinta tanah air adalah komitmen yang nyata untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa, termasuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya.
Ini juga ada tentang pentingnya fondasi. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah nilai ini menjadi fondasi bagi pembangunan nasional, memupuk rasa tanggung jawab yang kolektif dan juga memperkuat identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Selanjutnya, ada juga dorongan inovasi. Rasa cinta ini mendorong individu untuk berinovasi dan berkarya demi nama baik negara, menciptakan solusi lokal untuk masalah yang nasional. Nah, ternyata cinta tanah air itu sudah ada dari zaman dulu loh. Nah, ini ada sejarah singkat dan akar cinta tanah air di Indonesia. Sejarah cinta tanah air di Indonesia berakar kuat dari perjuangan kemerdekaan. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 1945 adalah merupakan manifestasi puncak dari rasa persatuan dan kebersamaan untuk mencapai cita-cita yang luhur. Yang pertama itu ada era kolonial. Era kolonial ini yaitu munculnya kesadaran nasional di tengah pertindasan, memicu perlawanan lokal. Yang kedua itu ada Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu pemersatu identitas bangsa melalui bahasa, tanah air, dan juga bangsa Indonesia. Yang ketiga itu ada Proklamasi Kemerdekaan 1945, yang dimana merupakan puncak perjuangan yang menandai lahirnya negara kesatuan Indonesia. Dan poin yang keempat yaitu ada Pasca Kemerdekaan, yang merupakan pembangunan bangsa dengan memiliki semangat gotong royong dan nasionalisme. Menurut kalian, dengan mencintai tanah air akan berpengaruh ke dalam pembangunan ekonomi di Indonesia? Nah, mari kita bahas yuk. Jadi bagaimana sih cinta tanah air mempengaruhi pembangunan ekonomi? Jadi, cinta tanah air berperan vital dalam mendorong pembangunan ekonomi. Hal ini terjadi ketika masyarakat mencintai negaranya. Mereka akan cenderung memilih produk-produk lokal, menggunakan produk lokal dan membeli produk lokal yang akan mendukung UMKM, sehingga mereka akan berinvestasi di dalam negeri dan menjaga stabilitas ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan. Maksudnya dari dukungan produk lokal adalah di mana masyarakat lebih memilih produk dalam negeri, meningkatkan daya saing industri lokal dan mengurangi ketergantungan impor. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya penjualan UMKM dan akan membuka lapangan kerja baru. Nah, ada juga investasi dalam negeri. Maksudnya adalah individu dan perusahaan lebih termotivasi untuk menanamkan modal di Indonesia, mempercepat pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor strategis. Hal ini juga akan berakibat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan pendapatan per kapitanya. Di sini ada pembahasan tentang menanamkan nilai cinta tanah air. Pendidikan adalah garda terdepan dalam menanamkan nilai cinta tanah air sejak dini. Kurikulum yang relevan, kegiatan ekstrakurikuler, dan teladan dari guru-guru adalah elemen yang penting untuk membentuk karakter generasi muda yang patriotik dan bertanggung jawab. Yang pertama, ada integrasi kurikulum. Jadi, mencakup tentang materi sejarah, Pancasila, dan kewarganegaraan yang diajarkan secara interaktif dan konstekstual. Yang kedua, ada upacara bendera. Kegiatan ini, jika rutin dilaksanakan, akan menumbuhkan rasa hormat terhadap simbol negara dan pahlawan. Dan poin yang ketiga, ada kegiatan sosial, yang merupakan proyek kemanusiaan dan lingkungan yang melatih empati dan kepedulian terhadap sesama. Dan yang terakhir, ada apresiasi budaya, yaitu mengenalkan kekayaan budaya lokal melalui seni, tari, dan juga musik tradisional. Sekarang kita akan membahas tentang cinta tanah air dalam melestarikan budaya dan lingkungan. Sikap cinta tanah air mendorong kesadaran untuk melestarikan warisan budaya dan menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat yang mencintai negerinya
akan aktif dalam upaya konservasi alam, menjaga tradisi, dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke dunia. Apa sih maksudnya konservasi alam? Konservasi alam yaitu masyarakat berpartisipasi dalam program penghijauan, menjaga kebersihan dan melindungi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, apa itu promosi global? Promosi global adalah mengenalkan budaya yang ada di Indonesia ke kancah internasional. Hal ini diperuntukkan untuk menarik wisatawan dan investasi. Penegakan hukum lingkungan, yaitu dukungan terhadap regulasi yang melindungi sumber daya alam dan mencegah eksploitasi berlebihan. Yang terakhir ada pewarisan budaya. Maksudnya adalah generasi muda yang aktif mempelajari dan mempraktikkan seni, bahasa, dan tradisi lokal yang ada. Karena kita hidup sudah di zaman yang globalisasi ini, maka pasti ada tantangan globalisasi terhadap rasa cinta tanah air. Globalisasi membawa dampak yang positif dan juga negatifnya loh. Meskipun membuka pintu informasi dan kesempatan, ia juga akan berpotensi untuk mengikis rasa cinta tanah air jika tidak diimbangi dengan filterisasi yang kuat. Generasi muda perlu dibekali kemampuan untuk menyaring pengaruh asing dan tetap bangga akan identitasnya. Ini dia yang merupakan beberapa contoh tantangan globalisasi terhadap rasa cinta tanah air. Yang pertama, ada dominasi budaya asing. Jadi yang dimana tren budaya populer dari luar negeri dapat menggeser minat terhadap budaya lokal jika tidak ada promosi yang kuat. Lalu ada informasi negatif. Banyak sekali penyebaran berita palsu atau disinformasi yang merusak citra bangsa melalui media digital. Dan ada juga konsumerisme, yaitu gaya hidup yang konsumtif terhadap produk impor yang dapat merugikan industri dalam negeri. Yang terakhir ada individualisme, yang dimana akan mengalami kecenderungan untuk fokus pada kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan kolektif bangsa. Sebelumnya sudah dibahas kan tentang tantangan globalisasi. Di sini juga ada loh langkah-langkah praktis untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Menumbuhkan cinta tanah air bukanlah tugas yang mudah loh teman-teman, tetapi dapat dilakukan melalui langkah-langkah yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal kecil dulu di lingkungan yang terdekat hingga berpartisipasi nantinya dalam program-program yang lebih besar. Contoh dari langkah-langkah praktisnya yang pertama ada membeli produk lokal dengan memprioritaskan produk buatan Indonesia untuk mendukung ekonomi nasional. Yang kedua, ada pelajari sejarah dan budaya. Pahami akar bangsa dan kekayaan warisan yang kita miliki. Lalu ada berkarya untuk bangsa. Gunakanlah talenta dan keahlian untuk memberikan kontribusi yang positif. Yang keempat ada ikut aksi sosial yang melibatkan dalam kegiatan kemanusiaan atau lingkungan di komunitas. Setelah memahami pembahasan tadi, kita akan bisa menarik kesimpulan, yaitu cinta tanah air merupakan kunci kemajuan bangsa. Cinta tanah air bukan hanya slogan, tetapi merupakan nilai fundamental yang menggerakkan roda kemajuan bangsa, dari mulai pendidikan hingga ekonomi, budaya hingga lingkungan. Setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan sentuhan patriotisme. Dengan memupuk dan mengamalkan nilai ini secara konsisten, kita akan mewujudkan Indonesia yang lebih maju, sejahtera dan bermartabat di mata dunia. Mari bersama-sama untuk membangun masa depan yang cerah dengan semangat cinta tanah air yang membara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.